Selamat siang, perkenalkan nama saya Rian Nicholas Hasyolan Yeremi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi Universitas Palangkaraya. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas Pancasila menjadi ideologi negara. Sebelum lanjut, pertama-tama apa sih arti ideologi itu? Istilah ideologi berasal dari kata idea, yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Ideologi secara etimologis artinya ilmu tentang ide-ide atau the science of ideals atau ajaran tentang pengertian dasar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi didefinisikan sebagai perkumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas dasar yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Ideologi dapat diartikan sebagai paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program dalam sosial politik. Anda tentu mengetahui bahwa setiap sistem keyakinan itu terbentuk melalui suatu proses yang panjang, karena ideologi melibatkan berbagai sumber seperti kebudayaan, agama, dan pemikiran para tokoh. Yang pertama, ideologi bersumber dari kebudayaan. Artinya sebagai komponen budaya yang meliputi sistem religi dan upacara keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencaharian hidup, sistem teknologi dan peralatan. Yang kedua, di saat ideologi bersumber dari agama, maka akan ditemukan suatu bentuk negara teokrasi, yaitu sistem pemerintahan negara yang berlandaskan pada nilai-nilai agama tertentu. Demikian pula halnya dengan pemimpin negara teokrasi, yang pada umumnya adalah pemimpin agama. Dalam rumusan bahasa yang sederhana, dapat diberikan rumusan tentang negara teokrasi sebagai berikut. NT sama dengan HA plus PA, atau negara teokrasi sama dengan negara hukum plus pemimpin agama. Yang ketiga, bagaimana pula halnya dengan ideologi yang bersumber dari pemikiran para tokoh? Contoh dasarnya Marxisme, termasuk salah satu di antara aliran ideologi yang berasal dari pemikiran tokoh atau filsuf Karl Marx. Karl Marx mengartikan ideologi sebagai pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan kepentingan golongan atau kelas sosial tertentu dalam bidang politik dan sosial ekonomi. Selanjutnya, Anda perlu mengetahui atau mengenal beberapa tokoh pemikir Indonesia yang mendefinisikan ideologi sebagai berikut. A. Sastra Prajetya memberikan pemikiran tentang ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. Yang B. Sue Sarjatto mendefinisikan ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuan menjaga jarak dengan dunia kehidupan. Yang C. Mubyarto mendefinisikan ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok, masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat dan bangsa itu. Selanjutnya, untuk melengkapi definisi di atas mengenai pemikiran Indonesia dari Indonesia, perlu Anda ketahui juga beberapa teori ideologi yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh pemikir ideologi sebagai berikut. Yang pertama, Martin Schleyer
di mana mendefinisikan ideologi sebagai sistem kepercayaan. Ideologi adalah sekumpulan kepercayaan dan penolakan yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang bernilai yang dirancangkan untuk melayani dasar-dasar pemeran permanen yang bersifat relatif bagi sekelompok orang. Ideologi dipergunakan untuk membenarkan kepercayaan yang didasarkan atas norma-norma moral dan sejumlah kecil pembuktian faktual dan koherensi, legitimitas yang rasional dan penerapan prinsip teknik. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjamin atau memastikan tindakan yang disetujui bersama untuk pemeliharaan, pembentukan kembali, destruksi, atau rekonstruksi dari satu tatanan yang telah tersedia. Kedua bentuk ideologi tersebut mengandung konsekuensi yang berbeda dalam penerapannya. Ini pengertian dari Martin Schlinger yang menyatakan definisi sebagai sistem kepercayaan. Selanjutnya B. Alvin Goldner menyatakan definisi ideologi sebagai proyek nasional. Goldner mengatakan bahwa ideologi merupakan suatu yang muncul dari suatu cara baru dalam wacana politis. Wacana tersebut melibatkan otoritas dan tradisi atau retorika emosi. Lebih lanjut, Goldner mengatakan bahwa ideologi harus dipisahkan dari kesadaran mitis dan religius, sebab ideologi itu merupakan suatu tindakan yang didukung nilai-nilai logis dan dibuktikan berdasarkan kepentingan sosial. Selanjutnya, C. Paul Hertz mengatakan ideologi sebagai relasi sosial. Hertz meletakkan ideologi di dalam kalkulasi dan konteks politik. Hertz menegakkan bahwa ideologi merupakan suatu sistem gagasan politis yang dapat digunakan dalam perhitungan politis. Untuk lebih mendalam pemahaman tersebut, berikut ada beberapa corak ideologi. Yang pertama, seperangkat prinsip dasar sosial politik yang menjadi pegangan kehidupan sosial politik yang diinkorporasikan dalam dokumen resmi negara. Yang B. Suatu pandangan hidup yang merupakan cara menafsirkan realitas serta mengutamakan nilai tertentu untuk mempengaruhi kehidupan sosial, politik, dan budaya. Yang C. Suatu model atau paradigma tentang perubahan sosial yang tidak dinyatakan sebagai ideologi, tetapi berfungsi sebagai ideologi, misalnya ideologi pembangunan. Beberapa fungsi ideologi sebagai berikut. Yang pertama, struktur kognitif atau keseluruhan pengetahuan yang dapat menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia, serta kejadian-kejadian di lingkungan sekitarnya. Yang kedua, orientalitas dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna sebagai serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak. Yang keempat, bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitas dirinya. Yang kelima, kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan. Yang ketujuh, pendidikan bagi seseorang dalam masyarakat untuk menghayati, serta memolakkan tingkah lakunya
sesuai dengan orientalitas dan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Ada beberapa jenis ideologi di dunia sebagai berikut. Yang pertama, Marxisme-Leninisme, atau suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif evolusi sejarah, yang didasarkan pada dua prinsip. Yang pertama, penentuan akhir dari perubahan sosial adalah perubahan dari cara produksi. Yang kedua, proses perubahan sosial bersifat dialektis. Yang kedua, dari beberapa jenis ideologi, liberalisme, yaitu suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kebebasan individual, yang artinya lebih mengutamakan hak-hak individu. Yang ketiga, sosialisme, suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kehidupan masyarakat. Artinya, negara wajib menyejahterakan seluruh masyarakat, atau yang dikenal dengan konsep welfare state. Yang keempat, kapitalisme, suatu paham yang memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk menguasai sistem perekonomian dan kemampuan modal yang ia miliki. Pancasila sebagai ideologi negara menghadapi berbagai bentuk tantangan. Salah satunya tantangan yang paling dominan dewasa ini ialah globalisasi. Globalisasi merupakan era yang saling berhubungan antara masyarakat suatu bangsa dan masyarakat bangsa lain, sehingga masyarakat dunia menjadi lebih terbuka tanpa adanya batasan. Dengan demikian, kebudayaan global terbentuk dari pertemuan beragam kepentingan yang mendekatkan masyarakat dunia. Sastra Prajenja menengari beberapa karakteristik kebudayaan global sebagai berikut. Yang pertama, berbagai bangsa dan kebudayaan menjadi lebih terbuka terhadap pengaruh timbal balik. Yang kedua, pengakuan akan identitas dan keanekaragaman masyarakat dalam berbagai kelompok dan pluralisme etnis dan religius. Yang ketiga, masyarakat yang memiliki ideologi dan sistem nilai yang berbeda bekerja sama dan bersaing sehingga tidak ada satupun ideologi yang dominan. Yang keempat, kebudayaan global merupakan sesuatu yang khas secara utuh, tetapi tetap bersifat plural dan heterogen. Yang kelima, nilai-nilai hak asasi manusia atau HAM, kebebasan, demokrasi menjadi nilai-nilai yang dihayati bersama, tetapi dengan interpretasi yang berbeda. Warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Secara unsur-unsur yang mempengaruhi ideologi Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, unsur ateisme, di mana terdapat dalam ideologi Marxisme yang komunisme bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, unsur individualisme dalam melibatkan liberalisme tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Pancasila sebagai ideologi, selain menghadapi tantangan dari ideologi-ideologi besar dunia, juga menghadapi tantangan dari sikap dan perilaku kehidupan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat umumnya. Tantangan itu meliputi yang pada umumnya antara lain terorisme dan narkoba. Penyelenggaraan negara dalam memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Perlu diketahui
bahwa selain warga negara, penyelenggara negara merupakan kunci penting bagi sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa, sehingga aparatur negara juga harus memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara secara konsisten. Ada beberapa unsur penting dalam kedudukan Pancasila sebagai orientasi kehidupan konstitusional. Yang pertama, atau konsep yang pertama, kesediaan untuk saling menghargai dalam kekhasan masing-masing. Artinya, adanya kesempatan untuk bersama-sama membangun negara tanpa diskriminasi. Yang B, atau konsep B, aktualisasi 5 sila Pancasila. Artinya, setiap sila-sila yang dilaksanakan dalam kehidupan negara sebagai berikut. Sila pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa, dirumuskan untuk menjamin tindak adanya diskriminasi atas dasar agama, sehingga negara harus menjamin kebebasan beragama dan pluralisme ekspresi keagamaan. Sila yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, menjadi operasional dalam jaminan pelaksanaan hak-hak asasi manusia, karena hal itu merupakan tolak ukur keberadaban serta solidaritas suatu bangsa terhadap setiap warga negara. Yang sila ketiga, sila persatuan Indonesia, menegaskan bahwa rasa cinta kepada bangsa Indonesia tidak dilakukan dengan menutup diri dan menolak mereka yang di luar Indonesia, tetapi dengan membangun hubungan timbal balik atas dasar kesamaan kedudukan dan tekad untuk menjalin kerjasama yang menjamin kesejahteraan dan martabat bangsa. Sila yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin dan oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan. Perwakilan berarti komitmen terhadap demokrasi yang wajib disukseskan. Sila yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti penegasan kemiskinan dan diskriminasi terhadap minoritas dalam kelompok-kelompok lemah perlu dihapus dari bumi Indonesia. Historis Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Pancasila ditegaskan sebagai pemersatu bangsa. Penegasan ini dikumandangkan oleh Presiden Soekarno dalam berbagai pidato politiknya dalam kurun waktu 1945 sampai 1960. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Habibie. Rosansi Pancasila kurang bergema dalam pemerintahan Habibie. Lebih disebutkan masalah politis, baik dalam negeri maupun luar negeri. Di samping itu, lembaga yang bertanggung jawab terhadap sosialisasi nilai Pancasila pun dibubarkan. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Abdul Rahman Wahid. Presiden Abdul Rahman Wahid. Di masa ini, yang lebih dominan adalah kebebasan berpendapat, sehingga perhatian terhadap ideologi Pancasila cenderung lemah. Selanjutnya, Pancasila dalam ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Megawati. Pada masa ini, Presiden sebagai ideologi semakin kehilangan formalitasnya dengan disahkannya Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 yang tidak mencantumkan pendidikan Pancasila sebagai materi mata pelajaran wajib.
dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau yang lebih kita dengar dengan SBY. Pemerintahan Presiden SBY yang berlangsung dalam 2 periode dapat dikatakan juga tidak terlalu memperhatikan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya upaya dalam membentuk suatu lembaga yang berwenang untuk menjaga dan mengawal Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno, sebagaimana diketahui, Soekarno lah termasuk salah satu perumus Pancasila, bahkan penggali dan memberi nama untuk dasar negara. Dalam hal ini, Soekarno memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Namun, dalam perjalanannya, pemerintahan ideologi Pancasila mengalami pasang surut, serta dicampur dengan ideologi komunisme dan ideologi Naskom. Pada masa era reformasi, Pancasila sebagai ideologi negara mengalami pasang surut dengan ditandainya beberapa hal seperti enggannya para penyelenggara negara mewacanakan tentang Pancasila, bahkan berujung pada hilangnya Pancasila pada kurikulum nasional. Meskipun pada akhirnya timbul kesadaran penyelenggara negara tentang pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Argumen tentang tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Pada bagian ini akan ditemukan berbagai tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Adapun faktor eksternal yang meliputi sebagai hal berikut. Yang pertama, pertarungan ideologis antara negara-negara superpower, antara Amerika dan Uni Soviet. Yang kedua, menguatnya isu kebudayaan global, ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi. Yang ketiga, meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan pendudukan dan kemajuan teknologi. Adapun faktor internal meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai sehingga ideologi sering terabaikan. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan atau halnya korupsi mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa sehingga kepercayaan terhadap ideologi pun menurun drastis. Hakikat Pancasila sebagai ideologi negara. Pada bagian ini akan dipahami hakikat Pancasila sebagai ideologi negara memiliki 3 dimensi. Yang pertama, dimensi realitas mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam dirinya bersumber dari nilai real yang hidupnya dalam masyarakat. Dimensi idealitas mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, dimensi fleksibilitas mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru, tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Beberapa peran konkret Pancasila sebagai ideologi meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, ideologi negara sebagai penuntun warga negara. Artinya, setiap perilaku warga negara harus didasarkan dalam prinsip moral. Contohnya kasus narkoba yang merebak di kalangan generasi muda, menunjukkan bahwa perspektif
moral ideologis masih belum disadari kehadirannya. Yang kedua, ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila Pancasila. Contohnya, kasus terorisme yang terjadi dalam bentuk pemaksaan kehendak melalui kekerasan. Sekian penjelasan dari saya tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi saya. Sekian dan terima kasih.